Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Hales. Tetap semangat belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Hales. Pada pertemuan ini akan membahas mengenai basis data terdistribusi. Basis data terdistribusi yaitu kumpulan data yang digunakan bersama yang saling terhubung secara logik tetapi tersebar secara fisik pada suatu jaringan komputer. Karakteristik database terdistribusi yaitu kumpulan data yang digunakan bersama secara logik tersebar pada sejumlah komputer yang berbeda, komputer yang dihubungkan menggunakan jaringan komunikasi, data pada masing-masing situs dapat menangani aplikasi-aplikasi lokal secara otonom, data pada masing situs di bawah kendali 1 DBMS. Masing-masing DBMS berpartisipasi dalam sedikitnya satu aplikasi global. Topologi distribusi data dan bentuk-bentuk topologi distribusi data diantaranya dengan topologi fully connected network. Setiap distribusi data dari simpul dapat terhubung melalui jalur yang tersedia, serta dapat memilih jalur lebih dekat ke simpul yang akan dituju. Kita lihat di sini simpul A hingga F memiliki jalur yang lebih dari satu. Masih dalam lanjutan topologi, sekarang partially connected network. Dengan topologi partially connected network, setiap distribusi data dari simpul dapat terhubung dengan jalur yang tersedia. Namun di sini tidak seperti sebelumnya lebih dari satu jalur yang dapat ditempuh untuk sampai ke satu simpul. Kita lihat simpul A sebagai penghubung area kiri dan kanan. Area kiri terdapat 3 simpul yang saling terhubung, diantaranya simpul A, B, dan C. Dari simpul A, B, dan F dapat 2 jalur terdistribusi. Area kanan terdapat 4 simpul termasuk simpul A sebagai titik awal dimulainya distribusi data ke C, ke E, dan D. Di area ini simpul A sebagai penghubung area kanan dan kiri, sedangkan simpul C sebagai titik pusat distribusi data di area kanan. Masih dalam topologi lanjutan, sekarang tree structure network. Dengan topologi tree structure network, setiap distribusi data dari simpul dapat terhubung melalui jalur yang tersedia, namun di sini simpul A sebagai root tertinggi yang menghubungkan ke area kanan dan kiri. Bisa kita lihat di sini simpul B dan C sebagai percabangan yang meneruskan distribusi data ke simpul bawahnya. Masih dalam lanjutan topologi, sekarang topologi ring network. Dengan topologi ring network, setiap distribusi data dari simpul dapat dilakukan melalui jalur yang tersedia, yaitu jalur kiri atau kanan. Distribusi data melingkar dengan jalur yang membentuk ring, mulai dari A ke B, ke D, ke F, ke E, ke C, kemudian kembali ke A atau sebaliknya. Sekarang topologi yang terakhir yaitu topologi star. Dengan topologi star, setiap distribusi data dari simpul dapat dilakukan melalui jalur sentral, sebagaimana kita lihat pada gambar. Simpul C sebagai pusat atau tempat distribusi data percabangan antara simpul A, B, D, dan E, menghubungkan antara simpul-simpul lainnya. Berikut ini adalah keuntungan basis data terdistribusi, diantaranya secara alami mengikuti struktur organisasi, adanya otonomi lokal,
Sifatnya dapat dipakai secara bersama, peningkatan ketersediaan, peningkatan kehandalan, peningkatan kinerja ekonomis, dan pertumbuhan yang modular. Berikut ini adalah kerugian menggunakan basis data terdistribusi, diantaranya harga software mahal untuk biayanya, kompleksitas tinggi, kelemahan dalam keamanan, sulitnya menjaga keutuhan data, kurangnya standar, kurangnya pengalaman, seterusnya perancangan basis data lebih kompleks. Fragmentasi data. Fragmentasi merupakan sebuah proses pembagian atau pemetaan database di mana database dipecah-pecah berdasarkan kolom dan baris yang kemudian disimpan di dalam set atau unit komputer yang berbeda dalam satu jaringan data sehingga memungkinkan untuk pengambilan keputusan terhadap data yang telah dibagi. Kemudian alasan-alasan diperlukannya fragmentasi diantaranya yaitu penggunaan, efisiensi, paralelisme, dan keamanan. Masih dalam fragmentasi lanjutan, beberapa peraturan yang harus didefinisikan ketika mendefinisikan fragmentasi. Pertama, kondisi lengkap atau completeness. Sebuah unit data yang masih dalam bagian dan relasi utama, maka data harus berada dalam satu fragmen. Ketika ada relasi, pembagian datanya harus menjadi satu kesatuan dengan relasinya. Selanjutnya, rekonstruksi atau reconstruction. Sebuah relasi asli dapat dibuat kembali atau digabungkan kembali dari sebuah fragmen. Ketika telah dipecah-pecah, data masih memungkinkan untuk digabungkan kembali dengan tidak mengubah struktur data. Selanjutnya, disjointness. Data di dalam fragmen tidak boleh diikutkan dalam fragmen lain agar tidak terjadi redundansi data kecuali untuk atribut primary key dalam fragmentasi vertikal. Masih dalam lanjutan fragmentasi, kerugian fragmentasi diantaranya yaitu kinerja yang dapat turun karena data tersebar dan butuh proses untuk penggabungan kembali, integritas yang dapat terganggu dikarenakan kegagalan pada salah satu set database server. Masuk di jenis fragmentasi. Ada 3 jenis fragmentasi, diantaranya fragmentasi horizontal, terdiri dari tuple dari fragmen global yang kemudian dipecah-pecah atau disekat menjadi beberapa subset. Selanjutnya, fragmentasi vertikal membagi atribut-atribut dari fragmen global yang tersedia menjadi beberapa grup. Yang terakhir yaitu fragmentasi campuran. Cara yang sederhana untuk membangun fragmentasi campuran dengan cara menggunakan fragmentasi horizontal pada fragmentasi vertikal, menggunakan fragmentasi vertikal pada fragmentasi horizontal. Berikut ini adalah contoh fragmentasi. Sebagai contoh, pada tabel ujian dengan field name, nama mahasiswa, kode mata kuliah, nilai akhir, grade, menghasilkan beberapa baris record data seperti pada tabel ujian berikut. Setelah dilakukan fragmentasi dengan field-field tersebut, maka dihasilkan tabel name dengan jumlah baris ada 7, nama mahasiswa, kode mata kuliah, nilai akhir, dan grade, nilai mahasiswa. Masuk di fragmentasi horizontal. Sebagai contoh, fragmentasi horizontal terbagi menjadi 3 fragmen yang berbeda berdasarkan mata kuliah. Yang pertama, relasi mata kuliah sama dengan sistem basis data. Selanjutnya, simbol omega kemudian
mata kuliah sama dengan sistem basis data dari tabel ujian. Ketika dijalankan fragmentasi, maka menghasilkan beberapa baris record data sebagai berikut, yaitu ada NIM, nama mahasiswa, kode mata kuliah, nilai akhir, grade, dengan 3 baris di bawahnya. Masih dalam lanjutan fragmentasi horizontal. Yang kedua, relasi mata kuliah sama dengan perancangan sistem, kemudian simbol omega, mata kuliah sama dengan perancangan sistem pada tabel ujian. Maka dihasilkan 2 baris dengan beberapa kolom NIM, nama mahasiswa, kode mata kuliah, nilai akhir, dan grade. Yang ketiga, relasi mata kuliah sama dengan Visual Basic, kemudian simbol omega, mata kuliah sama dengan Visual Basic pada tabel ujian, maka dihasilkan 6 kolom dengan 2 baris. Masih dalam contoh fragmentasi, sekarang di area fragmentasi vertikal. Fragmentasi sebelumnya telah memenuhi kondisi jika nama mahasiswa dan mata kuliah adalah hal yang memenuhi syarat fragmentasi vertikal. Berdasarkan dekomposisinya dengan menambahkan tuple ID, maka dihasilkan 7 baris dengan 6 kolom, yaitu NIM, nama mahasiswa, kode mata kuliah, nilai akhir, grade. Kemudian yang terakhir yang kita tambahkan di sini adalah tuple ID. Sebagai contoh fragmentasi vertikal, di sini relasi 1 sama dengan NIM, nama mahasiswa, mata kuliah, nilai akhir, grade, kemudian tuple ID. Letakkan simbol Pi, kemudian NIM, nama mahasiswa, mata kuliah, nilai akhir, grade, kemudian tuple ID pada tabel ujian. Maka dihasilkan 6 kolom dan 7 baris record data. Sebagaimana kita lihat tabel berikut. Masih dalam lanjutan fragmentasi vertikal, selanjutnya relasi 2 sama dengan NIM, kode mata kuliah, nilai akhir, grade, kemudian tuple ID. Letakkan simbol Pi, NIM, kode mata kuliah, nilai akhir, grade, kemudian tuple ID pada tabel ujian. Maka dihasilkan 5 kolom dengan 7 record baris, seperti kita lihat pada tabel ini. Masuk di contoh fragmentasi campuran, terdapat relasi berdasarkan mata kuliah yang sama. Relasi 1A, simbol Pi, NIM, nama mahasiswa, mata kuliah, nilai akhir, grade, tuple ID, kemudian dalam kurung simbol omega, mata kuliah sama dengan sistem basis data pada tabel ujian. Maka akan menghasilkan 6 kolom dengan 3 record. Relasi 1B, lambang Pi, NIM, nama mahasiswa, mata kuliah, nilai grade, tuple ID, dalam kurung simbol omega, kemudian mata kuliah perancangan sistem pada tabel ujian, akan menghasilkan 6 kolom dengan 2 record data sebagaimana kita lihat pada tabel kedua ini.
Masih dalam lanjutan fragmentasi campuran relasi C, kita letakkan simbol pi, kemudian NIM, nama mahasiswa, mata kuliah, nilai akhir, grade, selanjutnya tuple ID, dalam kurung simbol omega, mata kuliah sama dengan Visual Basic pada tabel ujian. Maka akan menghasilkan tabel yang terdiri dari 6 kolom dan 2 record baris data. Oke, selesai sudah sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.